Minasan! Chapter 268 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Tawanan Masa Lalu, di mana Nagumo mengeluarkan semua kemampuannya dengan serius untuk menghadapi Uzuki dan Gaku. Oh iya, sudah ada informasi kalau Sakamoto Days ini sisa 2-3 chapter lagi dan akhirnya tamat Minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, apa yang ada di dalam benak Nagumo setelah dia mengambil keputusan itu. Diawali dari panel yang memperlihatkan kondisi Sakamoto yang kritis dan tidak sadarkan diri. Darahnya mengalir terlalu banyak dan tidak langsung ditangani. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah Sakamoto benar akan mati seperti ramalan Atari? Terlihat wajah Nagumo yang begitu menyeramkan Minasan. Kemudian dari pandangan Uzuki yang kesakitan dan mulai kehabisan darah, dia melihat sosok Nagumo yang samar dan sedang berjalan mendekat ke arahnya. Saat Uzuki nyaris saja terjatuh ke lantai, Gaku ternyata telah berada di sampingnya dan membantu tubuhnya untuk tetap berdiri. Gaku berbicara sinis, "Apa menurutmu sekarang saat yang tepat untuk mati? Kaulah yang memulai permainan ini, Kei." Dengan keringat sebiji jagung, Uzuki mulai terbatuk-batuk saking sakitnya luka yang dia rasakan. Dia hanya bisa menjawab, "Aku akan menyusulmu. Maafkan aku, Gaku. Aku gagal membuatmu menghadapi Takamura-san seperti yang kau inginkan." Gaku membalas dengan berkata, "Jangan dipikirkan. Bagaimanapun juga, aku masih punya urusan yang harus kuselesaikan dengan Nagumo." Kita pun diperlihatkan Nagumo yang mengendorkan dasinya, sementara Gaku memegangi senjatanya kuat-kuat. Siapa sangka, dengan cepat, Gaku langsung melemparkan senjatanya ke arah Nagumo, tetapi Nagumo mampu menangkis senjata itu sehingga senjata Gaku terpental dan terlempar ke udara serta menabrak dinding bangunan di belakang Nagumo Minasan. Nagumo pun memegangi senjatanya sendiri, tapi sekilas muka dia justru mirip sama si L dari Death Note ya Minasan. Di sini Gaku tampak waspada, sementara Uzuki berpikir dalam hati. Dengan luka yang dideritanya, dia tidak akan bisa bertarung lama. Tapi kalau mereka melawan Nagumo bersama, mereka tidak akan kalah. Uzuki lantas menunjukkan kemampuannya menggunakan senjata pedang cambuk miliknya Minasan. Tetapi setiap serangan cambuk yang diarahkan Uzuki pada Nagumo, justru sama sekali tidak ada yang mengenainya. Ternyata keputusan Nagumo sungguh cerdas. Dia menggunakan benang-benang kuat yang menjadi pelindungnya Minasan. Mengingatkan kita sama tekniknya apart ya. Ketika Gaku berlari mendekat ke arah Nagumo, siapa sangka Nagumo sudah lebih dulu berada di udara dan langsung menendang wajah Gaku sampai terbanting ke tanah. Wah, saking kuatnya serangan itu, kepala Gaku sampai pecah dan berdarah serta tanahnya hancur Minasan. Tidak sampai di situ, Gaku bahkan memuntahkan darah loh. Namun, Gaku segera melirik apa yang Nagumo akan lakukan, kemudian langsung bangun kembali. Nagumo ternyata sudah berlari kencang ke arah Uzuki, sedangkan Uzuki berbicara dalam hati agar Gaku cepat bangun supaya bisa menghadapi Nagumo bersama. Di sini, Gaku sudah bangun dan ikut mengejar Nagumo juga Minasan. Dengan menyeramkan dan entah bagaimana penjelasannya, Nagumo hanya memegangi kepalanya dan langsung menyebut kata berubah ketika dia berpapasan dengan Uzuki. Lantas, Nagumo telah seutuhnya menyamar sebagai Uzuki tanpa sedikit pun celah yang bisa membedakannya. Tentu saja Gaku begitu terkejut ketika melihat ada dua Uzuki di hadapannya Minasan. Dia berbicara dalam hati bahwa berdasarkan posisi asli mereka, yang sebelah kanan itu Nagumo. Tapi masalahnya, Nagumo itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Jadi, yang mana yang asli? Melihat Gaku yang kebingungan, membuat Uzuki berteriak, "Tipu muslihatnya dangkal Gaku, yang ini palsu!" Segera setelah itu, Nagumo yang menyamar sebagai Uzuki melemparkan sesuatu ke arah Uzuki yang asli, sehingga Uzuki yang asli langsung memblokirnya dan fokusnya teralihkan. Hanya sekejap mata,
Uzuki justru dibuat terkejut karena sekarang Gaku-lah yang ada dua minasan. Siapa sangka kedua Gaku ini sama-sama berkata, "Dasar penipu sialan." Kita pun diperlihatkan kedua Gaku ini saling serang dan bahkan menyerang Uzuki juga. Pertarungan mereka di sini sangat intens dengan jarak yang dekat loh. Uzuki berteriak, "Jangan terpancing permainannya Gaku, kita mundur dulu lalu susun strategi lagi." Namun, Uzuki dan Gaku bahkan kembali dikejutkan ketika penampilan mereka sendirilah yang berhasil diubah seutuhnya oleh Nagumo. Sekarang ada 3 Nagumo di depan kita minasan. Wah, benar-benar teknik kelas atas ya. Bagaimana bisa hanya sekejap mata, musuh juga ikut diubah penampilannya. Dan mereka nyaris sama persis dengan penampilan Nagumo yang asli. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, dari setiap penyamaran yang Nagumo lakukan, sebenarnya tetap ada perbedaannya loh. Contohnya, di sini Nagumo tidak bisa memberikan tato pada leher dan telapak tangan Gaku serta Uzuki yang dibikin menjadi dirinya itu. Keduanya bahkan memiliki wajah yang sangat mulus, berbeda dengan Nagumo yang asli dengan luka ringan di wajahnya. Dan ada beberapa perbedaan juga ketika Nagumo menjadi Uzuki serta Gaku. Menariknya, keahlian tingkat tinggi ini sangat mempengaruhi pertarungan. Nagumo mampu mengelabui mereka, dan ketika otak mereka nge-freeze saat berpikir yang manakah teman mereka yang asli, Nagumo sudah langsung menusuk jantung salah satu Nagumo lain yang ternyata itu adalah Gaku minasan. Wah, benar-benar petarung cerdik dan tanpa ampun. Ketika Gaku telah berhasil ditumbangkan, Gaku dan Uzuki telah kembali ke wujud semulanya. Keduanya menatap Nagumo tanpa berkata apa-apa, membuat si sutradara kocak kita alias si Kanaguri berpikir, meskipun mereka tahu Nagumo sedang menyamar, selama mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka serang, mereka akan ragu walau hanya sesaat. Tapi bagi Nagumo, keduanya tetaplah musuh. Karena itu, dia langsung menyerang tanpa ragu. Keunggulan jumlah dari Uzuki dan Gaku malah berbalik menjadi kelemahan mereka sendiri. Terlihat tatapan Nagumo benar-benar dingin. Tubuhnya bahkan tidak menderita cedera yang serius seperti yang terjadi pada Uzuki yang perutnya terus mengeluarkan darah minasan. Nagumo dengan serius bertanya pada Uzuki, "Ada kata-kata terakhir?" Namun Uzuki malah tersenyum tipis dan menjawab, "Kau juga pria yang patut dikasihani Nagumo." Mendengar itu membuat Nagumo terdiam sejenak. Sehingga Uzuki melanjutkan, "Karena kau bahkan tak pernah benar-benar melihatku. Yang terus kau kejar hanyalah bayangan Rion. Kau sama sepertiku, tawanan masa lalu. Itulah perbedaan antara dirimu dan Sakamoto." Nagumo terkejut mendengar ucapan Uzuki, namun dia telah melangkah seperti malaikat pencabut nyawa yang sudah menebas leher Uzuki begitu saja minasan. Nagumo pun membalas dengan berkata, "Seharusnya aku tidak menanyakan itu." Tertulis pada panel akhir, mengakhiri permusuhan yang telah mengakar itu. Dan chapter 268 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, chapter yang sangat keren ya. Saya tidak menyangka Gaku sebagai petarung yang sangat kuat harus mati untuk kedua kalinya. Apalagi Nagumo bertarung dengan sangat cerdik, memanfaatkan tipu daya dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Nagumo sama sekali tidak mengindahkan permintaan Sakamoto untuk tidak membunuh. Dia benar-benar melakukan apa yang dia inginkan. Lantas, apakah ini akhir dari Uzuki? Apakah 2-3 chapter terakhir sebelum tamat dari seri Sakamoto Days ini adalah cerita pemakaman Sakamoto? Atau justru Sakamoto tetap hidup dan menjamuri Jepang dengan toko kelontong Sakamoto? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.